Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Orang yang berinfak di jalan Allah, ya. Allah memberikan perumpamaan, permisalan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi. Perumpamaan alladzina, orang-orang yang yunfiquna menafkahkan hartanya fi sabilillahi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali habbatin, seperti bibit yang satu bibit, satu butir bibit kacang padi satu, ambatat, ditumbuhkan daripadanya sab'a sanabila, sebanyak 7. Sab'ah itu 7 cabang. Satu bibit tumbuh jadi 7. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap dari satu dari 7 tadi, satu dari 7 tumbuh mi'atu habbah, tumbuh menjadi mi'ah itu 100 cabang. 100 cabang. Oh, ya. Mi'atu habbah. Tuh. Mi'atu habbah. Amwalihim fi sabilillah mi'atu habbah. Terus wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian dari 100 itu Allah melipat gandakan. Berarti dari 100 menjadi 101, 110, 100, 200 dan seterusnya. Yudha'ifu liman yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Allah Maha Kuasa, maka kehendak dari 100 menjadi ribuan. Yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas kekuasaannya, maha kuasa. Yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, alimun, maha mengetahui. Artinya begini, ya, perusahaan nih yang menerima orang yang butuh. Anda ini berjuang fisabilillah, ya kan? Kalian mencari kerja itu berjuang fisabilillah di jalan Allah. Kenapa? Mencari sesuatu, mencari pendapatan yang halal, ya kan? Anda bekerja kemudian dapat bayaran, dibayar, bayarannya halal, jelas pekerjaannya di perusahaan, ya kan? Siapa yang menanam, yang punya modal itu siapa? Yang punya modal adalah perusahaan. Ketika Anda bekerja di situ, kemudian kamu bekerja dengan baik, dengan benar, hasil daripada pekerjaan itu, pendapatan yang kamu terima itu kamu gunakan untuk menafkahi dirimu sendiri, untuk menafkahi keluargamu, untuk membantu adikmu sekolah,
untuk membantu orang tuamu, bapakmu, ibumu, nenekmu, kakekmu, pamanmu, saudara-saudaramu, fi sabilillahi, ya kan? Fi sabilillahi. Jadi yang beruntung itu sebetulnya bukan kamu. Siapa yang beruntung? Perusahaannya. Jadi perusahaan yang menerima orang yang butuh pekerjaan, butuh pendapatan, dia akan mendapatkan penilaian positif, penilaian baik, dan Allah akan mengembangkan usaha perusahaan itu. Paham? Kalau Krakatau Posko itu menerima orang yang butuh kerja, kemudian dipekerjakan, kemudian dikasih gaji, dan yang bekerja di situ yang mendapatkan honor atau gaji itu hasilnya dipergunakan untuk memberi barang yang halal, untuk membantu orang tuanya, untuk menyekolahkan adiknya, berarti dia menanam benih, bibit yang tahan wereng, unggul tahan wereng. Kamunya jujur, kamunya tidak maling, kamunya tidak melawan. Hasilnya untuk menghidupi keluarga. Maka Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Seperti biji, bibit. Paham ya? Paham. Jadi perusahaan yang tidak mau menerima putra daerah berarti dia bersiap-siap untuk menjadi perusahaan yang bangkrut. Ingat, ya. Perusahaan yang tidak mau menerima orang lokal, orang daerah, menolak orang daerah, perusahaan itu akan bangkrut. Ini nggak main-main. Kenapa? Menolak orang yang berjuang di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin. Perusahaan itu akan berkembang, mati. Nggak main-main ini. Ini Allah yang bilang ini. Bukan saya hanya menyampaikan saja. Jadi, ini bukan mengancam perusahaan, bukan. Tapi saya sampaikan apa adanya. Karena mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin. Dari mana pemahaman itu? Saya melihat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, bahwa manusia itu diciptakan dari lingkungannya. Dibesarkan dari lingkungannya. Sire, kalian orang Cilegon, dibesarkan di Cilegon, makan dari tanah Cilegon, makan, beli beras, beli pakaian, beli segala-gala kebutuhan di Cilegon. Jelas itu. Kalau perusahaan menolak putra daerah, perusahaan itu bisa bangkrut. Saya bukan mendoakan mereka semua bangkrut, tapi mereka sendiri yang menolak putra daerah siap-siap akan bangkrut. Sebab Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan dunia, menciptakan alam, menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari alam sekitarnya. Perusahaan dibesarkan, ditumbuhkan, dikembangkan, dan berkembang di daerah tempat dia berdiri. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu, dan Allah akan melipat gandakan, membesarkan perusahaan itu sehingga menjadi terkenal dan populer. Contohnya apa? Tahu perusahaan rokok Jarum? Begitu hebatnya, bertahan sampai sekarang. Bahkan pabrik-pabrik rokok yang lainnya dibeli. Iya kan? Rokok Jarum itu bikin lembaga pendidikan, CSR-nya, badminton, antara lain, kan ya? Bikin sekolah, tata rias, berbagai macam SMK, dia bikin. Itu hebat itu, hebat. Sehingga berkembang, itulah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah mengetahui dengan kekuasaan yang luas, dengan pengetahuannya yang luas, Allah akan berikan perhatian lebih pada perusahaan yang membantu orang-orang sekitar.
sekitarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti